kita tadi bertemu dengan pihak direksi, tapi menurut daripada manajer hukum yang kita bertemu tadi, kebetulan direksi bersamaan waktunya ada acara mendadak, ya kan mereka bilang seperti itu. Jadi pertama, ya kan, bahwa kita sampaikan, kita membantah dulu dan kita mengklarifikasi bahwa apa? Bahwa klien kami belum pernah ada permintaan sepakat damai dengan pihak rumah sakit. Sementara pihak rumah sakit telah merilis, agar press release-nya, bahwa adanya kesepakatan damai dengan klien kami. Ini yang pertama kami bantah, agar kami sampaikan tadi, bahwa agar permintaan maaf itu adalah bentuk kooperatif yang dilakukan rumah sakit. Kan artinya akan mengakui penyesalannya terhadap itu. Kami setuju, kami sepakat, tapi tidak menghilangi daripada unsur-unsur tindak pidana. Kalau ini pidana kan berdiri sendiri. Kalau ditemukan nanti deliknya, ditemukan unsurnya, itu berjalan. Nah kalau ada kesepakatan damai, karena kemarin itu dihadiri oleh manajer hukum, kan saya bilang tadi harusnya Pak, kan sebagai manajer hukum harus ada produk dong dari kesepakatan itu. Kalau itu dinyatakan itu adalah damai. Saya bilang, namanya RG itu kan ada kesepakatan produknya apa, itu tidak ada. Nah, kebetulan kita bilang, yang kedua, kita ingin bercerita kejadian kronologis yang sesungguhnya itu seperti apa. Kita bilang, karena kalian dapat tuh baru hanya dari internalnya kalian, kita bilang. Belum ada keseimbangan. Kemarin, waktu kalian datang ke rumahnya daripada Bu Dina belum didampingi penasihat hukum. Jadi Bu Dina hanya sekedar menjawab dengan keinginan mereka dengan apa adanya. Tapi kronologis itu sudah disampaikan kepada kami ketika kami menerima kuasa hukum daripada Bu Dina. Pertama, bahwa kita membantah ada keterangan dari Dinkes atau apa ya? Kita dari Dinkes bahwa klien kami menitipkan katanya anaknya kepada suster. Itu yang kita bantah. Kalau anak itu sudah diterima kepada klien kami, kenapa mesti dititipkan? Itu yang pertama. Nah, bahwa kejadian yang aslinya, ini kami ceritakan bahwa klien kami, Dina ini, dia menunggu bayinya kok tidak, bayinya itu belum datang-datang seperti apa. Nah, kemudian tapi kan kami tadi juga di dalam bilang bahwa dari surat pasien yang mana tadi kita ini dia, bahwa pasien belum menandatangani di lembaran kedua ya. Oke, di lembaran kedua bahwa pasien belum menandatangani kepulangannya, gitu loh, belum menandatangani kepulangannya. Lalu kemudian mereka bilang tadi pihak rumah sakit bahwa dokter sudah tanda tangan. Loh, memang dokter sudah tanda tangan, tapi pasien belum ketemu. Mereka ini belum ketemu. Kemudian karena ini tunggu lama, surat pasti dipegang oleh klien kami, gitu loh. Akhirnya klien kami datang dong ke tempat ruangan itu, dan apa yang terjadi di situ? Kosong bayinya, bos. Gak ada bayinya. Betul kan? Bayinya nggak ada. Bayinya nggak ada. Untuk ada petunjuk, apa petunjuknya? Adalah selimut yang dipakai. Nah, kalau kita orang normal, kita berpikirnya mudah, gampang kok kita berpikirnya, sederhana. Kita nih duduk nih, kita pasien, saya lah anggaplah kita berobat di situ. Tiba-tiba dititipin nih, Mas dititip nih bayi. Oh, gak berani saya. Gila kali. Kita berani dititipkan bayi. Apa yang terjadi kalau bayi itu dititipkan ke kita? Bisa dibilang kita penculikan, hal-hal yang lain lah, yang negatif. Tapi kenapa orang ini berani sepasang perempuan dengan laki-laki dan menggunakan masker, berani menerima bayi itu dan berjalan dia, gitu loh. Dia pergi, dikejar oleh klien kami karena melihat daripada selimutnya. Pak, Ibu kan gitu. Sini kenapa? Oh ini, langsung direbut sama suster. Nah, kemudian harusnya pihak security daripada rumah sakit mencegat orang itu, di depan, bukan justru intimidasi daripada klien kami. Justru handphonenya diambil, dibuka handphonenya, takut terjadi apa-apa, mungkin dugaan kita atau ada film atau gambar atau foto atau apa. Kenapa handphonenya dia yang malah dikejar oleh pihak security? Harusnya orang itu yang dicegat, bukan daripada klien kami yang harus dibuka handphonenya. Kan dicek, Pak, dari mana Bapak? Mohon maaf ya Bapak, tunggu Pak, jangan biar keluar ya. Kita dari security biar ini clear permasalahannya, harusnya kan begitu, didudukan. Tapi ini tidak ada upaya-upaya seperti itu. Kalau tadi disebutkan unsur pidana, ini seperti apa? Kenapa? Tadi disebutkan ada unsur pidana dugaan. Ya, dugaannya ini adalah penculikan, artinya dugaannya ini adalah kita nggak percobaan, penculikan atau ada transaksi hal-hal yang lain.
makanya kita bilang kita sama-sama usut. Kita datang ke pihak mereka, kita pun surat, kita bilang kita sama-sama usut. Dan yang lebih parah sampai hari ini adalah psikis daripada klien kami. Kenapa? Jadwal berobat hari ini klien kami tidak berani berobat di rumah sakit ini itu sampai nggak berani. Saya tanya tadi pagi-pagi, kan komunikasi, saya tanya kenapa nggak berani. Saya takut Pak, sampai minum aja bawa sendiri dia. Sampai minum aja bawa sendiri, takut disediakan minum dia bawa sendiri. Dia mau dia kan bawa berobat yang lain. Dan permintaan terakhir kita kepada rumah sakit bahwa tadi siapkan tim independen, artinya bahwa bayi ini harus dicek DNA-nya. Kenapa DNA-nya harus dicek? Apakah bayi ini asli anak daripada klien kami? Karena ini masih kecil, hanya modal selimut doang, mengindikasikan mengetahuinya. Karena saya banyak di DM sampai hari ini, di DM, waduh Pak, apakah kami ini anak daripada ibu kami? Apakah kamu adik kami dari bapak kami? Sampai hari ini umur kita udah 40, 30, apa gimana? Dari kasus ini jadi banyak meragukan. Makanya saya bilang, kalau rumah sakit ini mau melakukan tim DNA, bentuk dulu tim. Tim pengawas, tim apa yang memastikan bahwa DNA ini berjalan dengan baik, berjalan dengan sempurna. Kemarin kan katanya itu bahwa kelalaian dan yang utama dan bahwa selamanya tidak dipindahkan terutama. Nah itu dia tadi, bahwa kita bilang jangan hanya sekedar nonaktif, bahwa ini kita minta pemecatan, kita bilang ini harus dipecat, orang ini. Karena kenapa? Ini mencoba mengalihkan loh, mencoba mengalihkan bayi, kan betul kata Mira, mencoba mengalihkan bayi. Artinya bahwa kita bilang ini gila kali, kita bilang, nah siapa yang menerima? Bahwa ini, makanya kita bilang tadi ada tambahan dari kita bahwa kita bilang minta CCTV-nya dibuka, minta CCTV-nya dibuka. Kita ingin tahu siapa orang ini, siapa orang ini, orang apa yang dikenal. Kalau tidak, bawa terpaksa kita masuk ke ranah hukum, biar polisi nanti yang mengejar orang ini. Karena kita perlu siapa dari orang inilah nanti bahwa motifnya baru terlihat seperti apa tergambar peristiwa itu. Berarti data dari orang itu belum ketahuan sama pihak rumah sakit atau gimana? Ya belum menjelaskan ke kita tadi, belum menjelaskan ke kita tadi. Apakah dia memang melahirkan juga di situ? Nah itu dia, makanya kita bilang tadi, apakah dia melahirkan juga di situ, buka CCTV siapa orang ini? Paling tidak harusnya pihak keamanan security itu garda terdepannya daripada sebuah keamanan di rumah sakit. Dia yang harus menjaga daripada ini gitu loh. Dia yang menjaga daripada ini. Mungkin tadi nanti tambah. Kalau menurut kita, kenapa kita percobaan karena unsur-unsurnya terpenuhi. Kita menjaga kalau ada nyata apa ini sih sudah 20 tahun dia sudah senior. Mana mungkin kalau seperti itu salah SOP. Yang kedua, ada surat kejadian yang tidak sampai. Karena ada ini, yang bersuara. Kemudian yang ketiga, maksudnya memindahkan korban ke si bayi kendalinya. Jadi bahkan si bayi ini sudah dipindahkan ke kamar sepasang suami istri itu. Akibatnya apa? Dia ini jadi secara moral itu terganggu, psikisnya terganggu. Jadi pertama dia mungkin kayaknya begitu, ini sekarang jadi nyaris dia begini. Bapak mungkin ada tambahan. Jadi secara moral bukan hanya sanksi administrasi, tapi sanksi perdata dan pidana yang ada. Rumah sakit ini hanya mengeluarkan SP1 dan menonaktifkan suster itu. Kita kan tidak mau seperti itu. Nanti kejadian ke depan ada apa lagi? Kemarin kita lihat banyak yang kita akan melakukan tes DNA secara independen untuk menghilangkan keraguan bahwa benar atau tidak bayi itu memang milik. Karena ini menyangkut kredibilitas kesehatan Indonesia ya, agar masyarakat juga merasa aman menitipkan keselamatan mereka di rumah sakit. Ada rencana orang atau Kita menunggu, artinya bahwa kita sepakat, kita tadi memberikan surat dulu, akhirnya kita memberikan surat, dan surat kita segera dibalas. Kita minta tadi surat kita segera dibalas, supaya ada titik temu antara pihak rumah sakit dengan pihak klien kita. Tapi kalau surat kita tidak dibalas dan tidak ada titik temu, untuk mengungkap peristiwa ini, kita akan lanjutkan ini ke ranah.